Kembali ke rumah mertua. Sama sekali tidak pernah terpikir dalam benak Hayati untuk kembali tinggal dengan kedua mertuanya. Kalau bukan karena Azam, tidak mungkin Hayati ada di sini. Di sebuah kamar besar dengan ranjang king size yang dulu juga ia pakai saat menempati kamar ini belasan tahun lalu. Jadi hari di mana Azam dibentak oleh ayahnya di depan kakek nenek melahirkan sebuah keputusan yang membuat Hayati mau tidak mau harus kembali tinggal di tempat mertuanya. Pada awalnya Rido dan Hayati mengira kalau ucapan Azam hanya spontan karena ia sedang marah. Saat Azam bilang kalau lebih baik bapak dan ibunya tidak perlu berkunjung lagi, rupanya tidak main-main. 3 hari setelah kejadian itu Hayati kembali berkunjung, namun Azam dengan keras kepala menolak bertemu Hayati dan Rido. Ia hanya mengunci diri di dalam kamar luasnya. Rido sudah hampir berteriak lagi kala itu, namun tertahan karena lagi-lagi Hayati melarangnya untuk berteriak pada Azam saat di rumah orang tuanya. Entah sejak kapan Azam jadi punya kebiasaan buruk itu. Saat marah, Azam sama sekali tidak mau bicara dengan siapapun, malah lebih memilih mengurung diri dalam kamar dan mengunci pintunya dari luar, menutup semua akses yang orang ingin bicara padanya. Dan begitu seterusnya. Sampai 3 kali Hayati dan Rido berkunjung, belum juga Azam mau menemui mereka. Sampai Hayati tidak tahan lagi dan memilih mengesampingkan segala keresahannya demi Azam, dan memilih mengalah pada keinginan Azam, menuruti kemauan bocah itu untuk kembali tinggal di sana. Maka inilah yang harus dilalui oleh Hayati. Sejak tinggal di rumah mertuanya, demi menutup rasa sungkannya, Hayati akan bangun lebih pagi lagi dari biasanya, mengerjakan berbagai pekerjaan yang memungkinkan. Walau sebenarnya keluarga mertuanya sudah memiliki asisten rumah tangga yang bertugas mengurus semua urusan rumah dan dapur. Dan berakhirlah dengan Hayati yang sering bercengkrama dengan asisten rumah itu. Masih muda, namanya Ratih. Ratih bilang ia merantau dari desanya dan menjadi asisten di rumah Ibu Nur saat usianya menginjak awal 20 tahun. Dan sekarang usianya 26 tahun, jadi sudah 6 tahun ia bekerja untuk keluarga Ibu Nur. Tugas Ratih adalah membersihkan rumah dari ujung depan sampai belakang dan masak 3 kali sehari untuk semua anggota keluarga. Dan saat ini Ratih yang tengah memotong berbagai sayur untuk persiapan makan malam, ditemani dengan Hayati yang ikut mencuci beberapa sayur yang sudah dipotong oleh Ratih. "Mbak, sudah biar saya saja." Terkadang Ratih sungkan menerima bantuan dari Hayati padahal itu pekerjaannya. "Gak apa-apa Ratih, lagian saya juga udah kosong ini. Tapi saya gak enak sama ibu mbak, ini kan tugas saya." "Sudahlah, saya sebagai istri juga punya kewajiban masak buat suami." Ratih menyerah. Kalau sudah begini, memang tidak ada yang bisa menghentikan keinginan Hayati. Ratih jadi belajar satu hal, kalau memang sudah kewajiban, mau sesibuk apapun tetap harus dikerjakan, walaupun ada orang lain yang mampu mengerjakannya. Hayati adalah contoh nyata. Selama ini Ratih memperhatikan Hayati, selalu berusaha memasak buat Rido suaminya. Padahal bisa saja Hayati minta Ratih yang melakukan semuanya sendirian, karena memang itulah tugas Ratih. Namun Hayati tetap sebisa mungkin memenuhi tanggung jawabnya terhadap suami. Tak butuh waktu lama, soto ayam yang dibuat oleh Ratih dan Hayati sudah siap untuk mengisi perut semua anggota keluarga. Asap panas yang masih mengepul di atas panci seakan menarik siapapun untuk segera mencicipinya. Belum lagi aroma yang sedari tadi menguar membuat Azam yang kebetulan lewat dapur berhenti dan terkagum-kagum. "Ibu masak apa?" "Soto Zam, suka?" "Azam suka bu." Azam jawab sambil mengangguk heboh. Kemudian berlari ke kamar mandi karena memang kamar mandilah tujuan utamanya. Sampai harus terhenti karena takjub atas masakan Hayati. "Ya sudah Ratih, ditutup dulu." "Iya mbak."
Dengan cekatan, Ratih menutup panci besar berisi soto ayam itu. Keluarga besar Hayati baru akan makan malam bersama selepas sholat maghrib nanti. Jadi masih ada beberapa menit sebelum sholat. Kemudian Hayati berpamitan kepada Ratih untuk naik ke kamar Azam. Ia kangen dengan Azam. Akhir-akhir ini Azam jarang bermanja-manja pada Hayati. Mumpung suasana hati Azam sedang baik, jadi Hayati berusaha mendekati putranya itu, berusaha mendapatkan hati Azam lagi. Azam sedikit terkejut saat tahu sang ibu tengah duduk di pinggir ranjangnya membuka beberapa lembar komik yang saat itu berserakan di atas kasur empuk Azam. Kok ibu di sini? Kemudian Azam menyusul duduk di samping ibunya, mengambil komik-komik yang tadi Hayati buka dan menutupnya. Ibu kangen sama Azam. Azam melongo tak paham. Kan setiap hari juga ketemu sama Azam, Bu. Iya nak, tapi tetap saja ibu masih kangen. Ibu aneh Hayati tak heran, pantas saja putranya tak paham. Yang Hayati rindukan bukan sekadar bocah 15 tahun bernama Azam, tapi Hayati rindu anaknya Azam. Azam dengan segala sifat manjanya pada Hayati, Azam dengan segala kecerdasannya yang selalu ia tunjukkan pada Hayati. Hayati merindukan Azamnya yang dulu. Kemudian Hayati memperhatikan komik yang dipegang Azam. Komik yang tadi Azam ambil saat ia membukanya. Komik itu punya gambar sampul dengan tokoh menyeramkan mirip raksasa tengah melahap beberapa manusia. Merasa penasaran, Hayati bertanya pada Azam, komik apa itu nak? Komik ya komik bu, apanya yang apa? Entah hanya perasaannya atau bagaimana. Hayati rasa ada nada tidak suka pada kalimat Azam barusan. Oh, maksud ibu judul komiknya. Kalaupun Azam jelaskan nanti ibu juga nggak paham kan? Hayati baru tahu kalau putranya bisa bersikap setidak ramah ini. Ya sudah, nggak usah dijelaskan. Tapi ibu temani Azam baca komik di sini ya. Terserah ibu. Kalau dulu saat Azam masih 5 tahun, ia akan menempeli Hayati sambil bertanya ini itu padanya. Azam itu cerdas, jadi ia mudah penasaran akan semua hal. Rasa keingintahuannya sangat besar. Dulu Azam kecil akan minta Hayati membaca beberapa dongeng untuknya. Karena ia belum mampu membaca barisan huruf-huruf yang tertulis rapi di buku cerita itu. Hayati yang paham keinginan Azam waktu itu justru mengajarkan Azam membaca rangkaian huruf-huruf itu. Sampai di usianya yang ke-6, Azam sudah sangat fasih membaca. Oh, bukan hanya membaca, Azam yang saat itu 6 tahun juga mampu mengartikan maksud dari sebuah kalimat. Cerdas sekali bukan? Dan sekarang saat Azam sudah 15 tahun, tidak ada lagi Azam yang merengek minta dibacakan dongeng oleh Hayati. Bahkan sekarang Azam sudah mampu membaca komiknya sendiri. Dari ujung yang berlawanan dengan Azam, Hayati memperhatikan putranya itu membaca komik dengan serius. Terkadang rautnya menampakkan ekspresi senang, kadang juga sedih, dan yang paling sering ia nampakkan ekspresi tegang. Mungkin itu komik dengan genre action, begitu pikir Hayati. Sudah hampir 20 menit ia mengamati Azam, tak terasa azan maghrib terdengar mengalun indah di telinga keduanya. Sudah maghrib nak, ayo cepat ambil wudhu. Setidaknya untuk urusan ibadah, Azam masih sama seperti dulu, selalu bersemangat dan tidak ada kegiatan lain yang bisa menunda waktu sholatnya. Azam sangat tepat waktu, apalagi ketika sholat. Setelah sholat kita makan soto ayam jam. Benar juga, seperti tadi ayam sudah menantikan waktu makan malam, maka ia menjadi lebih bersemangat. Buru-buru ke kamar mandi mengambil air wudhu dan menyusul kakek nenek yang sudah tiba terlebih dulu di musola kecil rumah mereka. Kenapa kamu senyum-senyum? Gak sabar mau makan soto, Nek. Tawa ringan terdengar di setiap pendengarannya semuanya. Lagi-lagi karena tingkah Azam, bocah itu memang menempatkan soto di list teratas makanan favoritnya. Tak lama muncul Ratih dan Hayati dengan tangan penuh piring dan berbagai peralatan makan lainnya. Menjadi pertanda makan malam yang nanti Azam akhirnya tiba. Jangan lupa berdoa dulu Azam, goda sang kakek, karena diam-diam beliau juga merasa geli akan tingkah lucu Azam. Aduh kak, lupa, ini Azam sudah terlanjur makan. Sang cucu yang paham ia sedang digoda malah makin meladeni permainan kakek. Ya gimana dong kek? Azam makin rebut. Sudah nak, instruksi sang bapak menghentikan tingkah Azam sebelum bocah itu makin berulah. Makan malam pun berlangsung, kali ini tanpa tragedi apapun. Makan malam dapat mereka lalui penuh syukur dan nikmat.
Selesai makan, Ratih muncul lagi mengemasi semua bekas peralatan makan keluarga besar Ibu Nur. Para lelaki termasuk Azam di keluarga itu pun sudah meninggalkan meja makan, hanya menyisakan Nenek, Hayati, dan Ratih. Maka Hayati putuskan untuk membantu Ratih menyelesaikan pekerjaan bersih-bersihnya. Hayati sedikit bersimpati pada Ratih. Tadi Hayati lihat ada banyak baju di jemuran yang belum dilipat. Ratih bilang ia akan melipatnya nanti sebelum tidur. Jadi Hayati ingin sedikit meringankan tanggungan Ratih. Mbak, bantu ya. Lalu Hayati mulai membersihkan sisa-sisa nasi pada setiap piring dan kemudian ia tumpuk jadi satu. Sebenarnya Ratih sangat berterima kasih Hayati membantunya, tapi tatapan sinis dari majikannya membuat Ratih ciut. Sudah Mbak, sudah, ndak usah, ini tugas saya Mbak. Ratih panik, cepat-cepat ia ambil beberapa piring kotor dari tangan Hayati. Hayati kaget, kenapa Ratih tiba-tiba menolak? Tadi siang baru saja mereka bicara soal ini. Kan tadi Mbak sudah bilang gak apa-apa. Kamu juga sudah setuju, tapi Mbak udah gak apa-apa. Tapi Mbak, saya belum sempat menyelesaikan kalimatnya. Ucapan Ratih terpotong oleh suara majikannya. Kamu mau bantu Ratih ya? Tanya Bu Nur sambil menatap wajah Hayati lekat-lekat. Iya Bu, kerjaan Ratih kan masih banyak, biar gak capek. Ratih makin ketar-ketir. Ratih paham kalau ucapan majikannya sudah tidak ramah lagi, namun Hayati tak paham. Ya sudah Ratih, kamu lanjutkan pekerjaan yang lainnya. Ratih yang disebut namanya panik. Sungguh sekarang Ratih serba salah. Tapi ini Bu, tinggalkan saja, biar dikerjakan Hayati, biar kamu gak capek. Bu Nur menekankan kalimatnya, kalimat yang sama yang telah diucap Hayati. Memang tujuannya tak lain dan tak bukan adalah untuk menyindir mantu ayunya itu. Bu, bukan gitu maksud Hayati. Sedari tadi bungkam, akhirnya Hayati buka suara. Ia tak tega Ratih dipojokkan begitu karena dirinya. Saya cuma mau bantu Ratih saja Bu. Kalau kamu mau bantu itu sekalian jangan setengah-setengah. Ratih, setelah ini kamu mau apa? Dengan sedikit gelagapan Ratih menjawab, mau lipat baju Bu. Dan kini keduanya kompak melihat ke arah Bu Nur, menanti kalimat luar biasa apa yang akan keluar dari mulut wanita baya itu. Gak usah, hari ini cukup, kamu boleh pulang sekarang. Tapi piring dan bajunya Bu. Saya bilang pulang ya pulang, gak dengar kamu. Ratih kaget, sangat kaget. Sepertinya setelah bekerja selama 6 tahun baru sekali ini sang majikan membentaknya begitu. Sadar badan Ratih gemetar di sebelahnya, Hayati berbisik telinga Ratih. Sudah Ratih, gak apa-apa, kamu pulang dulu ya. Kalimat Hayati disambut anggukan lemah Ratih, dan wanita muda itu memutuskan untuk pulang. Ratih memang tidak tidur di rumah itu. Ratih tidur di semua kamar kos yang ia sewa. Jadi malam itu sembari menundukkan kepalanya, takut Ratih berpamitan pulang pada majikannya dan Hayati. Ratih, maaf, cicit Hayati pelan saat Ratih berjalan melewatinya. Seketika ia jadi merasa bersalah. Dari awal tujuan Hayati baik, tapi ia hanya tidak mau Ratih kesusahan sedangkan dirinya sedang tidak melakukan pekerjaan apapun. Perlahan Hayati beranikan diri menatap wajah ibu mertuanya. Masih masih tersimpan amarah yang menyala di wajahnya itu Bu. Panggil Hayati takut-takut. Maaf karena saya. Iya memang karena kamu. Ibu gak mau tahu. Ini kamu yang bereskan sekalian lipat baju yang Ratih bilang. Perintah ibunya mutlak tidak dapat dibantah. Hayati kaget. Jujur saja kalau dilakukan berdua pekerjaan Ratih memang terasa enteng, tapi kalau harus dilakukan sendirian Hayati jadi ragu. Tapi mau bagaimana lagi? Memang karena dialah ibu mertuanya itu marah. Bu, maafkan Hayati ya. Dan malam itu berakhir dengan Hayati yang kelelahan mencuci semua peralatan dapur, bahkan bekas alat memasak yang belum sempat Ratih bereskan tadi. Dan jangan lupakan cucian kering di belakang sana yang masih harus disetrika sebelum dilipat. Sudah hampir 1 bulan Hayati dan suami tinggal di rumah mertua mengikuti azan. Selama 1 bulan begitu banyak hal yang terjadi, mulai dari hal yang menyenangkan sampai hal yang paling melelahkan sudah Hayati lalui di sana. Walau kebanyakan memang didominasi oleh peristiwa melelahkan, ada saja perintah-perintah dari sang ibu mertua yang diajukan pada Hayati, membuat Hayati tidak sanggup melakukan hal lain selain melakukan semua perintah ibu mertuanya. Semenjak kejadian ribut perkara urusan pekerjaan Ratih beberapa minggu lalu,
Bu Nur seakan semakin gencar menyuruh Hayati ini itu tanpa henti. Sungguh mengajar di kampus bukan hal yang enteng sebenarnya. Hayati juga butuh istirahat setelah ia pulang mengajar dari kampus. Tapi begitu sampai rumah, semua pekerjaan rumah tangga seolah-olah mengantre untuk dikerjakan olehnya. Pernah Hayati mencoba mengadu pada sang suami, namun bukan mengadu untuk menjelekkan ibunya, hanya sekedar mengadu, bilang pada suaminya kalau ia lelah ingin istirahat sebentar saja. Namun bukannya dibela, Ridho justru bilang kalau itu memang sudah kewajiban Hayati, apalagi kini mereka ikut tinggal di rumah orang tua Ridho, jadi harus bersedia mengikuti semua peraturan ibu Ridho. Tapi dari awal tinggal di rumah itu sama sekali bukan keinginan Hayati. Mas, aku mau tidur sebentar aja ya. Baru saja Hayati pulang dari pekerjaan mengajarnya, ingin merebahkan diri barang sebentar, tunggu dulu. Tadi ibu minta kamu ambil belanjaan ibu di tempat biasa. Ya mas, nanti ya. Nggak bisa ada kue basah ya juga di belanjaan ibu, kalau nanti keburu basi gimana? Ya udah kamu antar aku ya. Jangan manja, kalau masih bisa sendiri jangan ngerepotin orang. Ya Tuhan, ini rasanya Hayati bilang kalau seharusnya ialah yang berhak berkata demikian, bukan Ridho. Mas, Hayati memekik tidak terima. Apalagi sudah dibilang jangan manja, sana berangkat. Hayati tidak tahu apa definisi manja menurut Ridho. Bagaimana mungkin ia menganggap Hayati manja setelah semua hal yang telah mampu Hayati selesaikan sendiri. Tidak ingin pembicaraan itu semakin keruh, Hayati memilih bangkit, melupakan sejenak semua rasa lelahnya dan menuruti apa kata suaminya. Dengan sedikit serempangan, Hayati menyambar sebuah jaket yang ia gantung di tembok. Lalu ia memakai asal sialnya ujung jaket yang Hayati kenakan tidak sengaja menyambar muka suaminya, tepat di mata kanan Ridho, membuat lelaki itu melotot sempurna di depan mata Hayati. Plak! Terdengar sangat jelas dan pastinya sangat sakit. Sebelum sempat Hayati mengucapkan sepatah kata, tangan besar suaminya sudah menampar pipi kirinya sangat keras sampai meninggalkan bekas kemerahan di sana. Hayati kaget, pipinya sakit tapi hatinya jauh lebih sakit. Aku tidak sengaja mas. Bukannya melunak, air muka Ridho justru mengeras, bertambah merah dan semakin marah. Ridho bahkan tidak segan mencekik leher Hayati dan menampar sekali lagi pipi kirinya. Tidak sekencang tamparan yang pertama, namun lebih sakit terasa di hati Hayati. Kurang ajar kamu ya. Bukan mas, gak sengaja, kata Hayati sambil terbata di tengah air mata yang mulai pecah. Bukannya melunak melihat air mata sang istri, Ridho justru semakin muak. Ia hempaskan kasar tubuh Hayati sampai istrinya terjerembat ke lantai. Sialan kamu! Setelahnya Ridho pergi begitu saja, meninggalkan Hayati dengan segala perasaan takutnya. Hayati tidak ingat sejak kapan suaminya itu jadi senang memukuli dirinya. Yang ia ingat semakin hari Ridho semakin sering memukulnya, entah karena masalah yang sungguh serius atau bahkan masalah sepele seperti tadi. Dengan segala keteguhan yang ia punya, Hayati bangkit dari lantai, menghapus air matanya kasar. Tidak ingin orang lain melihatnya lemah dengan cacaran air mata itu. Ia benahi penampilannya dan bersiap pergi ke toko langganan ibunya untuk mengambil belanjaan yang tadi mereka bicarakan. Hatinya perih sekali untuk kesekian kalinya dia tersakiti. Di sebelah toko tempat Hayati mengambil belanjaan, rupanya ada sebuah toko buku kecil yang menarik perhatiannya. Tanpa pikir panjang, Hayati masuk ke toko itu. Seketika ia takjub dengan buku-buku yang dijual di dalam sana. Tidak banyak memang, namun sepertinya stok buku dagangan toko itu adalah bestseller yang ramai dicari orang. Pantas saja banyak orang yang silih berganti masuk toko itu. Apalagi ada tulisan besar di depan pintu masuk bertuliskan sebuah izin bagi siapapun untuk membaca buku-buku sampel di sana dengan gratis tanpa biaya, tidak diwajibkan untuk membeli. Baik sekali pemilik toko itu. Perhatian Hayati teralihkan pada satu buku dengan cover sebuah perahu yang akan tenggelam di tengah laut lepas. Buku dengan judul Tenggelamnya Kapal Van der Witch menarik perhatiannya. Sudah sejak lama Hayati mengagumi buku itu. Ia suka dengan semua yang diceritakan oleh penulisnya, dan ia senang saat mengetahui fakta bahwa buku istimewanya itu ada di barisan rak yang bertuliskan bebas baca, yang artinya Hayati bisa membacanya di tempat tanpa harus membelinya. Hayati kemudian mencari spot ternyaman untuk duduk. Di bangku kayu dekat kacalah pilihan Hayati jatuh. Ia mulai meletakkan belanjaannya dan perlahan menikmati lembar demi lembar buku itu. Semakin banyak jumlah halaman yang ia baca, semakin takjub pula Hayati dengan penulis buku itu. Hayati sangat senang bisa membaca buku itu lagi. Namun, belum juga ia mencapai halaman ke-30 buku itu, suara dari ponselnya mengalihkan fokus Hayati kembali ke kenyataan.
yang harus dihadapi. Nama ibu tertera dengan jelas di layar ponsel. Entah sejak kapan juga ibu mertuanya jadi suka menelponnya, bahkan saat ia sedang di rumah. Tujuannya tak lain meminta Hayati untuk melakukan semua sesuai perintahnya. Iya bu, ada apa? Kamu di mana? Cuma ambil belanjaan kok lama? Jangan-jangan cari kesempatan buat main di luar ya? Ucapan sang ibu terdengar nyaring di seberang sana. Ayolah Hayati, hanya mampir sebentar. Tapi sekali lagi yang harus Hayati lakukan adalah mengalah dan menuruti semua perintah sang ibu mertua. Iya bu, ini mau lanjut jalan. Tanpa ada balasan, sambungan teleponnya terputus begitu saja. Diputus sepihak oleh ibunya. Hayati melanjutkan perjalanan pulang ke rumah mertuanya untuk menyelesaikan satu pekerjaan dan diganti dengan pekerjaan lainnya. Setiba di rumahnya, Hayati kelelahan bukan main. Ia juga tidak tahu kenapa tiba-tiba badannya begitu lemas. Perjalanan mengambil belanjaan tadi sebenarnya tidak begitu berat bagi Hayati. Hanya saja setelah meletakkan belanjaannya di dapur tadi, badannya terasa lemas. Mungkin karena kelelahan. Kalau dilihat-lihat, Hayati memang belum istirahat bareng sebentar setelah pulang mengajar hari ini. Mbak, kenapa? Ratih yang sering tadi memperhatikan Hayati dibuat heran dengan wajah pucat Hayati saat itu. Wajahnya pucat dan keringat dingin terlihat membasahi Hayati. Lemes banget nih rasanya. Capek ya mbak? Mungkin karena capek aja kali ya. Tapi wajah mbak Hayati pucat banget loh. Hanya galengan lemas yang mampu Hayati berikan sebagai jawaban atas pertanyaan Ratih. Mau saya buatkan minum mbak? Lagi-lagi Hayati hanya menggeleng sambil menundukkan kepalanya perlahan dan ia sandarkan di atas meja dekat dapur tempat Ratih memasak. Mbak, istirahat saja ya kalau gitu. Merasa tidak mendapat respon, Ratih mengulangi perkataannya. Mbak, mau istirahat aja. Masih sama tidak ada respon. Mbak, Ratih mulai panik, sadar ada yang tidak beres dengan menantu majikannya itu. Dari tadi diajak bicara, Hayati hanya diam saja. Maka Ratih memutuskan untuk menepuk pelan punggung Hayati yang terlungkup di atas meja. Mbak! Dan betapa kagetnya Ratih saat mendapati tubuh Hayati terasa begitu panas. Dari balik kain bajunya pun masih bisa Ratih rasakan kalau tubuh Hayati sangat panas. Namun yang membuat Ratih lebih terkejut lagi adalah mata Hayati memejam. Nafasnya teratur cenderung lemah dan badannya begitu lemas. Astagfirullah mbak, aduh gimana ini? Hayati pingsan. Ratih sudah curiga sejak sedari Hayati tidak menyauti perkataannya. Setelah memastikan Hayati pingsan sekali lagi, Ratih berlari menuju kamar Ridho, mengetuk pintu kamar itu dengan sedikit kasar. Ridho yang merasa terganggu dengan ketukan pintu kamarnya berjalan malas membukakan pintu dan mendapati asisten rumah tangga mereka dengan raut panik dan bingung. Kenapa? Mas, itu Mbak Hayati pingsan. Ah, ada-ada saja. Ratih kaget. Ia bingung dengan respon Ridho. Pada awalnya Ratih kira Ridho akan sama paniknya atau bahkan lebih panik darinya mendapati Hayati pingsan. Ridho malah dengan sangat santai memberi respon atas berita tidak baik dari Ratih dan malah terkesan malas-malasan menghampiri Hayati. Di mana? Di dapur mas, di meja. Ridho menuruni anak tangga dengan tanpa tergesa sedikit pun, padahal di belakangnya ada Ratih yang masih panik dan khawatir karena Hayati pingsan. Setelah mendapati tubuh Hayati yang masih berada di meja persis seperti saat Ratih pergi, Ridho menggendong tubuh istrinya itu membawanya ke kamar. Mata Ridho mengamati Ratih beberapa saat sebelum meminta wanita itu ikut dengannya. Kamu ikut saya, urus dia. Langkah Ratih terasa buat mengikuti Ridho dengan Hayati di gendongannya. Bukan maksud Ratih tidak mau merawat Hayati, hanya saja pekerjaannya tengah menumpuk begitu banyak. Ratih tidak mau dibentak-bentak lagi oleh Bu Nur kalau pekerjaannya tidak beres. Apalagi akhir-akhir ini majikannya itu jauh lebih mudah marah dan sering berteriak padanya. Ratih bingung setelah sampai di kamar Hayati. Ridho membaringkan tubuh istrinya begitu saja. Kemudian meminta Ratih untuk merawat Hayati sampai istrinya itu bangun. Kemudian Ridho keluar begitu saja dari kamarnya bernuansa putih itu. Ya Allah, tega sekali dengan istrinya. Tentu saja Ratih tidak mengucapkannya di depan Ridho, walau sebenarnya ia ingin sekali berteriak di depan wajah Ridho memintanya untuk merawat istrinya, atau setidaknya tetap berada di samping Hayati sampai dia bangun.
ya. Walaupun Ratih tahu Hayati tak mungkin mendengar kalimatnya, tetap saja Ratih terus bicara pada Hayati. Ia ambil minyak kayu putih yang ada di atas nakas kecil di samping ranjang Hayati. Perlahan Ratih usapkan minyak di sekitar hidung Hayati, mencoba merangsang kesadaran Hayati. Mbak, bangun ya. Ratih usap keringat dingin yang terus mengalir di dahi Hayati dengan tisu halus. Sesekali Ratih goyangkan tubuh Hayati agar wanita itu cepat bangun. Merasa ada pergerakan halus dari Hayati, membuat Ratih semakin gencar menggoyang tubuh Hayati. Mbak, tubuh Hayati mulai merespon, tangannya bergerak lemah memegang kepalanya. Matanya mulai membuka dan Ratihlah pemandangan pertama yang Hayati temui. Alhamdulillah Mbak, akhirnya sadar juga. Saya pingsan ya? Iya, di meja tadi Mbak tiba-tiba pingsan. Mas Ridho tadi yang bawa ke sini. Terima kasih ya Ratih. Setelah suara teriakan Bu Nur memanggil nama Ratih membuat percakapannya dengan Hayati terpotong. Mbak, saya turun dulu ya. Terlihat sangat jelas raut panik di muka Ratih. Hayati jadi ikut panik. Bagaimana kalau Ratih diomeli oleh ibu mertuanya hanya karena dirinya? Saat Ratih hendak membuka pintu kamar Hayati, alangkah terkejutnya dia mendapati sang majikan tengah berdiri di depan kamar Hayati dengan kedua tangan disilamkan di dada dan ekspresi yang sama sekali tidak ramah, membuat Ratih cut seketika. Bu? Dengan takut Ratih menatap wajah majikannya, berharap raut menyeramkan itu sudah hilang berganti dengan senyum misalnya. Tapi rasanya tidak mungkin, sangat tidak mungkin. Simpan saja angan-anganmu, Ratih. Kenapa di sini? Benar kan? Bukannya senyuman seperti harapan Ratih, malah pertanyaan yang kental dengan nada ketidaksukaan yang Ratih dapat. Kadang Ratih pusing. Selama 6 tahun bekerja dengan Bu Nur, rasanya baru kali ini hampir setiap hari wanita baya itu memarahinya. Dulu walau tidak sepenuhnya ramah dengan Ratih, setidaknya Bu Nur tidak terus-terusan memarahi Ratih seperti ini. Ratih lelah juga lama-lama diperlakukan seperti itu. Apakah akan lebih baik kalau ia mundur saja dari pekerjaan ini? Tapi bapak dan ibunya sudah tua, tidak sanggup lagi bekerja. Daripada menjadi anak durhaka, Ratih lebih memilih bertahan di situasi sulit ini saja. Itu Bu, mbaknya pingsan. Ya sudah, kamu lanjut di dapur. Apa ini? Ratih tidak dimarahi. Harusnya ia senang, tapi kenapa ia malah merasa ganjil? Tak ingin ambil pusing, Ratih melangkah turun menuju dapur untuk melanjutkan kegiatan memasaknya yang tadi tertunda, dan majikannya itu masuk ke dalam kamar Hayati. Kenapa kamu? Tanya Bu Nur kepada Hayati yang tengah terbaring lemas di atas ranjangnya. Sedikit kaget mendapati sang ibu tiba-tiba masuk kamarnya. Hayati berusaha bangkit dan menyandar di sudut ranjang. Sama sekali tidak terlihat niatan untuk membantu Hayati bangun. Sang ibu malah terlihat kesal, pertanyaannya tak kunjung dijawab. Saya lemes banget Bu, belanjaannya. Bukannya menanyakan bagaimana keadaan Hayati, sang ibu malah sibuk mengkhawatirkan belanjaannya. Di dapur Bu, maaf belum sempat kasih, langsung saya lemes banget Bu, tadi belum istirahat. Biasanya saat sakit begini ibu kandung Hayati akan panik bertanya ini itu dan memastikan bagaimana keadaan putrinya. Jadi sebelum ibunya bertambah khawatir, Hayati akan menjelaskan semuanya sebelum sang ibu bertanya. Namun sekarang ibu mertua di depannya malah sama sekali tidak terlihat tertarik dengan penjelasan Hayati, membuat Hayati sadar kalau yang ada di depannya saat ini adalah ibu mertuanya, bukan ibu kandungnya. Walau sama-sama dipanggil ibu, Hayati bisa merasakan perbedaannya. Ya sudah, jangan manja. Nanti kamu bantu-bantu lagi itu si Ratih, saya mau pergi. Hayati makin rindu dengan ibunya. Saat sakit begini wajar bukan kalau ia ingin diperhatikan oleh ibu. Namun yang diberikan ibu mertuanya bukanlah perhatian, malah terang-terangan menunjukkan ketidakpeduliannya. Ibu mau kemana? Ada urusan sebentar. Sudah ibu berangkat. Dan percakapan itu berakhir dengan Hayati yang kembali lemas di atas kasur dan ibu mertuanya yang keluar dari kamar itu. Badan Hayati masih lemas, padahal tadi ia sudah minum obat setelah makan bubur ayam yang dibuatkan oleh Ratih.
Hayati bersyukur setidaknya Ratih masih baik padanya. Setelah banyak kejadian yang membuat Ratih mendapat omelan dari ibu mertuanya karena kesalahan Hayati. Kini Hayati tengah duduk di halaman belakang rumah itu sambil memegang segelas teh hangat yang sedari tadi tak juga ia minum. Keadaan rumah cukup sepi hari ini. Setelah ibunya pamit mau pergi tadi, Hayati baru sadar kalau tak ada orang lain selain dirinya yang Ratih yang tinggal di rumah. Saat ia bertanya pada Ratih bilang kalau bapak ibu dan Azam tengah pergi, tapi tidak dengan Mas Rido. Ratih dan Hayati tak tahu menanya kemana perginya suami Hayati itu. Ratih hanya mengatakan setelah membawa tubuh Mas Hayati ke kamar Rido dan keluar dan belum kembali juga sampai sekarang. Hayati tak ingin ambil pusing. Sudah biasa suaminya itu mengabaikannya. Jadi ia sudah tidak heran. Justru rumah yang sepi begini malah membawa sedikit ketenangan dalam hatinya. Sejujurnya Hayati tidak ingin seperti ini. Ia takut kalau lama-lama ia akan meledak karena selama ini terus menahan semua amarahnya. Ia tidak bisa bebas berekspresi di rumah itu. Setiap harinya hidup Hayati seolah harus menurut apa kata ibu mertuanya, pemilik rumah. Kadang bahkan Hayati punya keinginan untuk bermalam di kampus di balik meja ruangan dosen miliknya. Saat semua seolah sudah di luar kendali, Hayati rasanya ingin kabur dari rumah itu. Tapi jelas saja tidak mungkin bisa. Ia punya kewajiban terhadap Azam putranya dan Ridho suaminya. Walaupun perlakuannya ke Hayati tidak lagi baik, namun sebagai istri sekaligus seorang ibu tentunya Hayati akan tetap menyayangi keluarga kecilnya. Di kursi tempat Hayati duduk saat ini adalah kursi yang sama yang menjadi tempat favorit Azam saat sore hari ini. Tiba-tiba hatinya merindukan Azam. Ternyata dengan ikut tinggal di sini tidak juga menjadikan Azam kembali bergelung manja kepadanya. Justru anak itu makin menempel dengan neneknya, menuruti semua perkataan neneknya dan dituruti semua keinginan oleh neneknya. Hayati sebagai ibu cukup kaget dengan perlakuan sang nenek yang terus saja memberi apapun yang Azam mau tanpa syarat secara cuma-cuma. Mungkin hal ini terlihat wajar, namun tidak wajar lagi kalau si anak sudah mulai mengancam dan berusaha memukul jika tidak dituruti. Hayati sadar sikap anaknya salah dan ia tidak mau semakin parah. Maka Hayati bilang pada ibu mertuanya untuk tidak lagi memanjakan Azam. Namun rupanya tidak bersambut baik. Ibunya itu malah beranggapan kalau Hayati ingin membatasi interaksi antara nenek dan Azam. Karena Hayati tidak mau putranya itu lebih sayang pada sang nenek ketimbang ibunya. Sebuah kesalahpahaman besar yang selama ini selalu diyakini kebenarannya oleh nenek Azam. Berapa kali pun Hayati bilang bukan seperti itu maksudnya, ibunya tetap akan keras kepala dan bilang agar Hayati tidak perlu bersikap sok baik padanya. Kalau pada kenyataannya ia tidak suka dengan ibunya. Mulai dari situ Hayati sadar, mau dijelaskan sampai mulutnya berbusa sekalipun, ibunya itu akan tetap menolak penjelasannya. Karena sedari awal ibu menyimpan perasaan tidak suka terhadap Hayati. Hayati juga tidak tahu letak kesalahannya di mana. Padahal dulu dia ingat betul senyum ibunya lah yang paling merekah saat acara pernikahan Hayati dan Ridho kala itu. Suara mobil milik bapak mertua Hayati terdengar dengan jelas di depan sana, menandakan kalau mereka sudah kembali dari urusannya. Mencoba memenuhi kewajibannya sebagai menantu, Hayati cepat-cepat keluar dan menyambut kedatangan ketiganya. Bapak, ibu dan putranya memasuki rumah dengan raut yang begitu gembira. Apalagi Azam, langkah bocah sekolah menengah itu terlihat begitu ringan melewati ruang keluarga menuju kamarnya dengan banyak bingkisan di tangan kanan dan kiri. Pasti kakek nenek memanjakan Azam lagi. Pak, Bu, sudah pulang? Sapa Hayati dengan senyum seramah mungkin. Iya, hanya bapaknya yang merespon, sedangkan ibunya melangkah tak peduli menuju kamar di dekat ruang keluarga. Duk. Hayati yang tidak pergi dari sana sedikit terkejut mendengar bapaknya memanggil. Nggih Pak, ada apa? Kamu sakit? Ada perasaan hangat saat mendengar pertanyaan bapaknya. Dari sekian banyak orang di rumah ini yang abai padanya, ternyata masih ada bapak yang diam-diam mencemaskannya. Oh, sudah baikan kok Pak, tadi sudah istirahat. Ya sudah, hari ini istirahat saja, tidak perlu banti rata dulu.
Tapi Pak, apa jadinya kalau sampai ibunya tahu kok Hayati tidak membantu Ratih malam ini? Gak usah takut, biar Bapak yang bilang sama ibumu. Seolah mengerti yang menjadi kecemasan Hayati, bapaknya itu meyakinkan Hayati agar tidak usah khawatir soal ibunya. Terima kasih Pak. Senyum lebar muncul begitu saja di wajah Hayati, disambut dengan senyum tulus bapaknya. Makan malam ini sedikit berbeda dari biasanya. Kalau biasanya Rati akan muncul dari dapur dengan berbagai lauk pauk di tangannya, diikuti dengan Hayati yang mengekor sambil membawa beberapa piring. Kali ini berbeda. Hanya ada Rati yang dari tadi bolak-balik menjalankan tugasnya untuk menyiapkan semua keperluan makan malam kala itu. Sedangkan Hayati tengah duduk di samping Ridho dengan sedikit gelisah. Tiba-tiba perasaan tidak enak terhadap Ratih muncul. Hayati juga bingung. Ini kan memang sudah menjadi tugas Ratih sebagai asisten rumah tangga keluarga itu. Namun tetap saja Hayati merasa tidak enak membiarkan Ratih bekerja sendirian. Ternyata bapaknya sungguh bicara dengan ibu meminta agar Hayati tidak disuruh-suruh malam ini karena kondisinya masih sakit. Dan memang berhasil. Hayati bisa menikmati malam ini tanpa kerepotan dengan urusan rumah. Namun tatapan tajam dari sang ibu yang ada seberang meja membuatnya bergidik ngeri. Kalau saja tidak ada sang bapak, mungkin ibu mertuanya itu sudah berteriak habis-habisan di depan Hayati. Makan malam berakhir dengan tanpa ada kendala. Setelah makan malam selesai, entah kenapa semua anggota keluarga seakan kompak pergi ke kamar masing-masing, meninggalkan Ratih sendirian di dapur dan membersihkan semuanya sendiri. Pagi hari di rumah itu tidak pernah senyaman di rumah sendiri menurut Hayati. Tapi entah sampai kapan ia harus menahan semua ketidaknyamanan di rumah ini. Entah sampai kapan ia harus tinggal di sana. Saat hendak bertanya perihal ini pada suaminya, Ridho justru bilang kalau ia betah-betah saja di sini dan tidak punya niatan untuk pergi dari sini. Lagi pula rumah seberat itu akan terasa sepi kalau hanya dihuni oleh bapak. Rumah sebesar itu akan terasa sepi kalau hanya dihuni oleh bapak dan ibunya. Terlebih lagi, Ridho itu anak tunggal, anak satu-satunya, jadi tidak akan ada yang lain yang bisa merawat orang tuanya selain dirinya. Mas, aku berangkat ke kampusnya bareng kamu ya hari ini. Kenapa tumben? Memang tumben Hayati minta berangkat bersama dengan Ridho. Biasanya Hayati akan berangkat ke kampus dengan kendaraan umum dan begitu juga saat kembali. Kampus tempat ia mengajar memang searah dengan kantor tempat Ridho bekerja. Tapi sejak mereka pindah ke rumah Ibu Ridho, Hayati jarang sekali berangkat bersama Ridho lagi. Hari ini ada kunjungan mas, harus cepat sampai kampus, kalau bus takutnya makin lama. Terserah, aku berangkat sekarang. Kemudian Hayati kelabakan mengambil tas dan berbagai perlengkapannya. Sebenarnya Hayati ingin sarapan bareng sepotong roti dan segelas susu pagi itu. Tapi daripada ia ketinggalan mobil suaminya, ia lebih memilih merelakan sarapan paginya dan berlari menuruni anak tangga menyusul suaminya yang sudah siap di dalam mobil. Kalau urusan sekolah Azam, Ridho sudah tidak perlu repot-repot lagi karena ada kakek yang dengan senang hati mengantar Azam dengan motor tua kebanggaannya. Saat itu kakek bilang kalau di usia senjanya ia ingin menghabiskan waktunya dengan hal-hal yang menyenangkan seperti mengantar cucu ke sekolah. Di dalam mobil Hayati dan suaminya tak ada satupun yang memulai percakapan. Keduanya sama-sama diam, seolah mereka asing satu sama lain. Padahal dulu saat mobil itu berisi 3 orang termasuk Azam, mobil itu selalu ramai, entah karena lawakan konyol Azam atau karena lawakan menggelikan Ridho. Nyatanya yang dulu tak lagi sama. Semuanya dengan cepat berubah. Canda tawa mulai jarang terasa. Namun perih kian menderah. Mas, sudah biasa mendapat respon pendek-pendek dari suaminya, Hayati hanya bisa maklum. Nanti pulang jam berapa? Belum tahu. Oh, kalau enggak pulang malam mas, mau jemput aku sekalian. Ridho seketika mengalihkan atensinya dari jalanan ke arah Hayati. Tumben sekali istrinya minta dijemput. Entah Hayati memang jarang minta dijemput atau suaminya yang jarang menawarkan diri untuk menjemput. Kan aku bilang belum tahu jam berapa pulangnya, jawab Ridho sembari kembali menoleh ke arah jalan. Lagian kenapa tumben? Biasanya juga naik bis. Gak apa-apa mas, cuma pengen aja. Gak bisa, daripada gak pasti aku bilang gak bisa, kamu tetap naik bis aja.
Tak ada yang bisa Hayati tampilkan selain senyuman atas jawaban sang suami. Bukan senyum bahagia tentunya, melainkan senyum penuh kecewaan. Tapi Ridho mana paham. Sekitar 5 menit setelah mobil Ridho berhenti di depan halte di samping gerbang masuk kampus tempat Hayati mengajar, Hayati tidak melihat ada gelagat baik dari suaminya untuk membawa mobil itu masuk gerbang. Sekali lagi hanya sanggup menghela nafas pasrah. Jadi maksud Ridho menyuruh Hayati turun di depan halte dan jalan dari luar gerbang sampai ke dalam gedung. Padahal tadi Hayati ingat betul ia sudah bilang pada suaminya kalau dirinya sedang terburu-buru. Payah. Sore hari di kediaman keluarga Ibu Nur tampak lebih sepi ketimbang biasanya. Hari ini asisten rumah tangga mereka sedang izin tidak datang karena ada suatu hal yang harus diurus. Kemudian kakek Azam barusan berpamitan pada istrinya untuk pergi dengan motor tuanya. Dan bapak ibu Azam sendiri masih belum pulang dari tempat kerja masing-masing. Sedangkan Azam saat ini tengah menikmati pisang goreng yang khusus dibuatkan oleh nenek hanya untuk Azam. "Nek, enak banget pisangnya," kata Azam yang pipinya penuh dengan gigitan pisang goreng. Sang nenek tertawarnya karena tingkah cucunya. "Kamu suka, Azam?" "Sukalah, Nek." Tanpa ragu tentu saja Azam bilang suka agar dibuatkan lagi, katanya. Kini sudah masuk pisang keempat yang Azam lahap. Sang nenek yang tadinya memperhatikan Azam sambil sesekali melirik ke arah televisi yang sore ini menayangkan sinema elektronika menoleh sepenuhnya ke Azam. Merasa diperhatikan dengan intens, Azam menghentikan punyahannya dan balas menoleh ke arah neneknya. "Kenapa nenek liatin Azam begitu?" Azam itu peka. Ia bisa tahu kalau neneknya punya maksud tertentu dengan menatapnya begitu intens. "Kesini nak, nenek mau ngomong sama Azam." "Ini kan sudah ngomong, Nek." Sebenarnya Azam tak rela meninggalkan mejanya yang penuh dengan pisang goreng itu demi menghampiri neneknya di sofa depan televisi. Tapi mau bagaimana lagi, nenek sudah memanggilnya itu, berarti Azam harus nurut. Begitu kata ibunya. "Kenapa, Nek?" Kini Azam duduk di karpet bawah sofa. Wajahnya mendongak menatap wajah parubaya neneknya. Bukan jawaban yang Azam dapat, malah sebuah usapan lembut penuh kasih sayang pada surah hitamnya. Azam makin penasaran dan menuntut jawaban. "Kenapa, Nenek?" Neneknya melihat Azam lekat-lekat sebelum kembali membuka suara. "Azam sayang tidak sama nenek?" "Ya sayanglah, Nek. Nenek baik banget sama Azam." Nenek Azam tersenyum puas mendengar jawabannya. "Kalau sama ibu Azam sayang juga enggak?" Makin aneh saja pertanyaan sang nenek, membuat Azam dengan usia 15 tahun sama sekali tidak paham ujung dari pertanyaan neneknya. Dan hanya jawaban sebenarnya yang tengah ia rasakan, "Sayang juga, Nek." Seketika neneknya diam. Azam makin bingung, apa yang ia ucapkan salah? Tentu saja seorang anak sayang pada ibunya. "Kenapa, Nek? Antara nenek dan ibu kamu, mana yang lebih sayangi? Mana yang lebih Azam sayangi?" Pertanyaan macam apa ini? Apakah nenek ini tengah membuat perbandingan? Seberapa besar rasa sayang Azam? Azam curiga, bisa saja selanjutnya wanita baik itu bertanya kalau keduanya tenggelam, mana yang akan Azam selamatkan? "Tolong Azam saja tidak bisa berenang. Bagaimana ia menyelamatkan orang lain saat menyelamatkan diri sendiri saja tidak mampu?" "Gak tahu, Nek. Azam gak pernah ngukur." Jawab Azam, memilih jalur tengah alias jalur aman, sembari memasang senyum bodoh, berharap sang nenek berhenti menanyakan pertanyaan konyolnya. Namun tidak semudah itu. Kalau Azam itu keras kepala, maka neneknya yang mewariskan sifat itu padanya. Sudah dijawab saja. Lagi-lagi Azam ingin mengambil jalur tengah alias jalur aman, lebih sayang nenek. Nah, itulah jawaban teraman punya Azam. Tapi kalau ibunya yang bertanya, mungkin Azam akan menjawab kebalikannya. Bagus. Setelah tersenyum begitu puas, nenek mengeluarkan beberapa lembar uang dari dompetnya, memberikan jumlah yang tidak sedikit kepada Azam. "Itu buat kamu." Wah, kan apa Azam bilang, nenek itu baik banget. Apalagi yang lebih membahagiakan bagi anak laki-laki 15 tahun selain diberi uang dengan cuma-cuma oleh neneknya. Akhir-akhir ini Azam sedikit kecanduan game online. Pengeluarannya begitu banyak sampai Hayati pusing karenanya. Dan dengan uang yang ia dapatkan dari neneknya membuat senyum tak kunjung sirna dari raut muka Azam. Di dalam benaknya ia tengah membayangkan akan membeli berbagai karakter game baru dan memenangkan semua turnamen game yang ada. "Terima kasih, Nenek," seru Azam dengan rasa bahagia yang tak tertahan lagi. Ia ikut duduk di
di sofa di samping neneknya, memeluk wanita baya itu dari samping. Tanpa sadar, kebahagiaan yang ia berikan pada Azam membuat anak itu semakin mengesampingkan Hayati dalam benaknya. Entah sadar atau tidak, tapi neneknya itu senang Azam lebih memilih dirinya ketimbang ibunya. Entah sadar atau tidak, perilakunya sedikit demi sedikit akan menuntun Azam menjadi anak yang semakin manja. Jika kemarin lusa Azam menghabiskan waktu santainya ditemani sang nenek, kini giliran Hayati yang menemani Azam sore itu. Di depan televisi dan di atas sofa yang sama membuat Azam berharap ia akan mendapatkan uang lagi kali ini. Bedanya bukan lagi sepiring pisang goreng yang menjadi cemilan Azam, tapi semangkuk es krim yang ia beli sendiri tadi pulang sekolah. Nak, jangan dihabiskan, disimpan untuk nanti lagi ya. Bukannya mendapatkan uang dan perhatian seperti kemarin lusa, yang Azam dapatkan malah sebuah larangan dari bibir ibunya. Tiba-tiba Azam kesal karena angan-angannya sendiri. Apa sih ibu? Ini belinya pakai uang aku sendiri kok. Kenapa Azam jadi membantah begitu saat dinasihati? Putranya telah banyak berubah. Iya ibu tahu, ibu cuma gak mau Azam sakit karena kebanyakan makan es. Udahlah bu, mana mungkin sakit cuma karena makan es. Hanya dengan perkataan rupanya tidak mempan untuk Azam. Maka Hayati dekati putranya sambil ia usap perlahan pucuk kepala Azam. Anak itu suka sekali saat seseorang membelai surai halusnya. Namun sepertinya tidak dengan saat itu. Apa sih ibu? Hayati kaget sentuhan halusnya di kepala Azam disambut hempasan dari tangan Azam yang berusaha menjauhkan kepalanya dari Hayati. Azam hempaskan tangan ibunya kasar dan mengacak rambutnya sendiri seolah membersihkan bekas elusan Hayati dari sana. Azam, Hayati kaget. Sejak kapan putranya jadi berani bertingkah kasar begitu badannya? Aku gak suka ya ibu usap-usap begitu, aku udah gede bu, malu. Padahal pagi tadi Hayati jelas-jelas hanya masih suka diusap begitu. Saat hendak naik ke boncengan kakeknya, sang nenek masih sempat mengusap surai Azam dan bocah itu tidak menolaknya. Malah tertawa bahagia, maafin ibu ya, malas banget aku sama ibu. Setelahnya Azam pergi, berjalan serampangan ke arah kamar dengan semangkuk penuh es krim di tangan. Hayati bisa mendengar dengan jelas suara pintu Azam yang dibanting keras-keras dari dalam. Hayati resah. Sedari tadi hatinya tidak tenang, mulai dari sikap Azam yang sangat kurang ajar padanya sampai urusan kampus yang tak kunjung selesai membuat kepala Hayati seakan mau pecah. Di kamarnya inilah Hayati menelungkupan badannya di atas kasur empuk miliknya. Semua bebannya seolah sudah siap menanti saat Hayati bangun kapan saja. Sebenarnya yang paling ia cemaskan lebih dari apapun saat ini adalah Azam. Bagaimana bisa putra yang ia bangga-banggakan itu menjadi tidak tahu sopan santun di depannya. Terakhir kali bahkan Azam sudah bisa mengumpat di depan muka ibunya. Saat Hayati menasihati Azam lebih keras, maka lebih keras pula pembangkangan yang Azam lakukan terhadapnya. Semakin lama dipikirkan, semakin pusing kepalanya. Hayati takut kalau kepalanya bisa meledak kapan saja. Maka ia mencoba sejenak mengesampingkan pikiran buruknya. Ia ganti dengan kegiatan lebih menyegarkan, mandi misalnya. Namun saat tubuhnya bangkit dan hendak berjalan ke kamar mandi, pintu kamarnya diketuk dari luar. Bu, rupanya suara Azam. Baru saja dipikirkan anaknya malah menampakkan diri di depan kamar Hayati. Berbalik arah dari kamar mandi menuju kamarnya. Hayati membukakan pintu untuk Azam. Iya nak, ada apa? Minta uang, kata Azam sambil menengadahkan satu tangannya di depan wajah Hayati. Saat ini Azam mengenakan celana pendek yang artinya Azam akan pergi keluar. Mau kemana kamu? Kasih Azam uang dulu bu. Tidak akan semudah itu Hayati akan memberi uang pada Azam. Sebelum tahu akan diapakan uang itu. Enggak, jawab dulu mau kemana? Halah ibu lama, Azam lagi buru-buru. Kamu minta uang buat apa? Mau beli karakter game. Game lagi. Benar dugaan Hayati selama ini. Putranya itu sudah kecanduan game. Baru saja kemarin siang ia minta uang untuk alasan yang sama. Dan jumlahnya pun tidak sedikit. Hayati pikir lebih baik uang itu ditabung untuk keperluan yang lebih penting daripada untuk membeli karakter game Azam yang Hayati saja tidak tahu bentuknya seperti apa. Enggak lagi Azam, kali ini ibu enggak akan kasih. Kok ibu pelit banget sama Azam?
bukan pelit, tapi kamu yang sudah keterlaluan. Keterlaluan gimana sih, Ibu? Ibu saja tidak mampu kasih aku uang. Hayati kaget bukan main. Ucapan Azam jadi makin bertambah, tak tahu sopan santun saja setiap harinya. Jaga bicara kamu, Azam. Bu, aku cuma minta uang aja ribut. Nenek gak pernah tuh marah-marah waktu aku minta uang. Malahan aku dikasih tanpa harus minta. Gak kayak ibu pelit. Apa? Kecemasan Hayati terhadap sang ibu mertua kini terbukti. Hayati selalu menepis pikirannya saat ia mulai berpikir ibunya itu memberikan banyak uang pada Azam. Namun kini perkataan anaknya sendirilah yang membuat kecemasannya semakin nyata. Sudahlah, aku malas ngomong sama ibu. Setelahnya Azam pergi begitu saja, meninggalkan Hayati yang masih mematung tak percaya dengan yang baru saja ia alami. Makin hari rasanya beban Hayati makin bertambah dan menumpuk setinggi mungkin. Ia tidak tahu masalah mana yang harus ia selesaikan terlebih dahulu. Semuanya seolah mengantre untuk diselesaikan, namun tidak akan menyerah dengan mudah saat Hayati berusaha melawan mereka. Semenjak kejadian Azam minta uang dan berakhir teriakan putranya, sang ibu mertua makin sinis terhadapnya. Hayati tidak tahu apa yang sudah Azam ceritakan pada neneknya, dan hal itu berujung pada satu kejadian yang luar biasa mengherankan bagi Hayati. Pasalnya kini sudah hampir 2 minggu ibu mertuanya itu selalu menelponnya tepat pukul 2 malam, memintanya bangun dan mengikutinya ke musola kecil tempat keluarga itu sholat. Di musola itu Hayati akan dibacakan doa-doa dengan bahasa Jawa yang Hayati sendiri tak paham artinya. Kemudian berakhir dengan berbagai nasihat yang ibunya berikan pada Hayati, mulai dari bagaimana seharusnya ia mengurus putranya sampai bagaimana seharusnya ia mengurus suaminya. Ibunya terus terang saja bilang ini itu soal bagaimana menangani sifat Azam yang mulai nakal, seolah tidak sadar atas perbuatan siapa sifat buruk Azam terbentuk. Dan yang lebih Hayati herankan adalah saat dia berusaha membela dirinya karena perkataan sang ibu yang terkadang tidak tepat mengenai dirinya, ibu mertuanya itu malah menamparnya tepat di pipi dan menyuruhnya untuk diam saat dinasihati. Jadi Hayati pikir mengalah beberapa saat tidak ada salahnya. Setidaknya kalau ia menurut semua kegiatan tidak jelas ini akan segera berakhir dan ia bisa kembali melanjutkan tidur. Namun ibunya tidak sebaik itu untuk membiarkan Hayati kembali menikmati tidur. "Kamu mau kemana?" tanya sang ibu mertua saat Hayati tidak bangun dari duduknya malam itu. "Mau ke kamar, Bu." "Siapa bilang kamu boleh tidur? Maksud ibu kamu gak boleh tidur. Nanti semua perkataan saya tadi kamu lupakan dalam tidur." Hayati tidak tahan lagi. Sungguh ini jam 2:30 dini hari. Masih ada beberapa jam menuju sholat subuh. Tapi sang ibu bilang ia tidak bisa tidur lagi. "Lalu ia harus apa, Bu?" "Jangan manja kamu. Sudah ke dapur sana atau gimana gitu. Ada banyak yang bisa kamu kerjakan daripada tidur." Akan amat sangat wajar kalau ibunya bersikap seperti itu di pagi atau siang hari jika Hayati lebih memilih tidur. Namun sekali lagi ini jam 2:30 pagi.